Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 29 September. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-26. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 9, ayat 38 sampai 43, dilanjutkan ayat 45, 47 sampai 48. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam permenungan hari ini saya akan menyampaikan surat Gembala Bapak Uskup pada Hari Migran dan Pengungsi Sedunia dengan tema Tuhan berjalan bersama umatnya. Para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, romo, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada tanggal 29 September ini, kita merayakan Hari Migran dan Pengungsi Sedunia yang ke-110 dengan tema Tuhan berjalan bersama umatnya. Kita diajak untuk mengarahkan doa dan perhatian kita kepada saudari-saudara kita, para migran dan pengungsi dalam perjalanan mereka yang penuh tantangan. Tema ini mengingatkan kita akan panggilan seluruh warga gereja, menemani setiap langkah pengembaraan saudari-saudara kita, dan menyampaikan pesan bahwa Tuhan selalu hadir, menemani, dan membimbing mereka. Kita melihat perjalanan para migran dan pengungsi zaman ini bagaikan perjalanan umat Allah menuju tanah terjanji.
Seperti umat Allah pada zaman Musa, para migran dan pengungsi ini melarikan diri dari berbagai macam penindasan, kekerasan, ketidaknyamanan, diskriminasi, dan kurangnya kesempatan untuk berkembang sebagai manusia yang bermartabat. Namun, di tengah-tengah penderitaan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Allah Perjanjian Lama, senantiasa ada jaminan bahwa Allah mendahului dan menyertai umatnya. Kehadiran dan bimbingan Allah di tengah-tengah umat yang sedang mengembara itu sungguh nyata. Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah tidak hanya berjalan bersama umatnya, bahkan Allah mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang sedang dalam pesiaran di dunia ini, khususnya dengan saudari-saudara kita yang paling kecil, miskin, dan terpinggirkan. Sementara Rasul Yakobus melalui suratnya yang dibacakan pada hari ini mengingatkan kita untuk mencari kekayaan yang tidak bisa membusuk, pakaian yang tidak bisa dimakan ngengat, emas dan perak yang tidak bisa berkarat. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengucilkan siapapun yang berbuat baik bagi sesama. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi dari kitab suci ini mengundang kita untuk memberi perhatian dan bahkan sejauh mungkin untuk melibatkan diri dalam membantu saudari-saudara kita, para migran dan pengungsi itu. Pertama, peringatan ini menyadarkan kita tentang perjalanan hidup kita sendiri yang seringkali terasa sebagai orang asing dalam berbagai bentuk, baik itu fisik, mental, maupun spiritual. Dalam situasi ini, kita sangat membutuhkan kebaikan dan belas kasih Allah sendiri dalam wujud belas kasih dari sesama. Yang kedua, peringatan ini juga adalah seruan untuk bertindak. Saudari-saudara kita migran dan pengungsi yang tinggal sementara di sekitar kita membutuhkan dukungan yang nyata. Seperti Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya di padang gurun, kita juga dipanggil untuk tidak meninggalkan saudari-saudara kita yang ada dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, pengungsi dan migran tinggal di sekitar kita. Tak sedikit dari mereka ini menjadi korban penyelundupan dan perdagangan manusia. Sama seperti saudara-saudari kita, warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia, mereka termasuk kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian dan aksi bela rasa. Saudara-saudariku yang terkasih, tak jarang kita juga mendengar ada orang yang mungkin mempertanyakan, mengapa kita perlu membantu orang asing sementara kita sendiri, saudara-saudari kita, banyak yang memerlukan bantuan? Ungkapan seperti ini bukan hanya tidak manusiawi, tetapi juga tidak Kristiani. Bela rasa dan kasih Kristiani tidak memandang batas-batas negara, suku, ras, agama, dan berbagai perbedaan latar belakang lainnya. Semua manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan citranya. Maka semua orang punya martabat dan hak-hak dasar yang sama. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak umat untuk berbela rasa dan peduli dengan saudari-saudara kita para migran, pengungsi yang tinggal di sekitar kita. Terima kasih kepada pribadi-pribadi, komunitas, paroki, lembaga-lembaga sosial gerejawi yang sudah terlibat berbela rasa dengan saudara-saudari kita ini. Saya berharap umat, komunitas,
dan lembaga-lembaga kemanusiaan gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta ini dapat terus peduli dan berbela rasa kepada saudari-saudara kita ini. Untuk aksi bela rasa dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang selama ini sudah melayani mereka, antara lain Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta, Talitakum Jakarta, JRS Indonesia, dan Karitas Indonesia KWI. Dan akhirnya, bersama dengan para imam, diakon, dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu, bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak semua yang dengan aneka cara terlibat karya perutusan Keuskupan Agung Jakarta. Kita berharap melalui berbagai prakarsa yang kita jalankan, sekecil dan sederhana apapun, kita terus dapat berbela rasa dengan saudari-saudara kita, para pengungsi, dan imigran yang sedang mencari teman dalam perjalanan. Sebagaimana umat Allah yang ditemani oleh Allah dalam perjalanan menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Salam dan berkat Tuhan untuk Anda semua, keluarga, komunitas. Bunda Maria dan Santo Yusuf, doakanlah kami. Kardinal Ignatius Suharyo, Keuskupan Agung Jakarta. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semua melalui surat Gembala Bapak Uskup di Hari Migran dan Pengungsi Sedunia tahun 2024 ini, kita diajak untuk sungguh seperti Tuhan yang berjalan bersama umatnya, menemani mereka dengan tindakan dan perbuatan nyata kita untuk saudara-saudari kita, para migran dan pengungsi. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.